Rogate. Saya Menel Pasaribu. Kami dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bagan Sinembah akan menampilkan video wawancara kami mengenai sejarah Bagan Sinembah. Selamat menonton, bye. Nama saya Agnes Stefani. Saya Mei Intaini. Saya Rogate Prasepurba. Iya. Jadi kami di sini dari SMA Negeri 1 kelas 12 IPA 1. Kami mau wawancarain Bapak mengenai sejarah Bagan Sinembah. Sebelumnya kami tanya nama Bapak. Said Khairuddin. Kalau SMA 1 pemilihan lah, karena ibu kan ngajar di sana. Nah, kalau kegiatan apa, saya kan kemarin waktu project, Iya Pak. project, saya mentornya. Oke, baiklah. Langsung aja saya tanya ya Pak ya. Kira-kira Bapak udah berapa lama tinggal di Bagan? 30 tahun. 30 tahun. Bagaimana asal usul dari Bagan Sinembah? Itu yang menarik sebetulnya. Ya kalau kita menelusuri sejarah, ya Bagan Sinembah ini awalnya dia desa Bagan Sinembah. Bahkan sebelum kemerdekaan dia belum namanya belum berbentuk kepenguluan. Dia masih dusun. Dusun itu masuk wilayah kepenghuluan Hulu Kubu namanya. Hulu Kubu. Jadi kalau dulu kan direkam ya. Sebenarnya kalau catat banyak. Dia orang Kubu sana kalau mau ke Kota Pinang dia lewat sungai. Kalau DWG. Atau DWG itu ada aliran sungai. Itulah orang dari Kubu mau ke Kota Pinang, ke sana naik kapal, naik sampan, berhenti di sana. Di sana ada namanya Bagan. Jadi kata Bagan Sinembah itu dua kata, Bagan dan Sinembah. Bagan. Jadi Bagan itu tempat perhentian. Siapa yang berhenti itu ada orang-orang yang mau dari Kubu mau ke Kota Pinang, orang Kota Pinang mau ke Kubu, itu berhenti di Bagan. Bagan itu tempat pondok lah, tempat peristirahatan. Jadi pondok. Jadi kata Sinembah itu kalau kita telusuri dari beberapa tokoh orang tua, itu kata Sinembah itu diambil dari kata Jisanombah. Jisanombah itu nama orang. Nah, Jisanombah itu nama orang. Jisanombah itu nama orang. Nama orang itu menurut cerita itu orang yang berasal dari Sumatera Utara. Cuma keberadaan Jisanombah ini tidak diketahui sampai di mana letaknya, di mana sekarang di mana. Jadi kata Bagan dan Jisanombah itu digabungkan, inilah dia Bagan Sinembah. Nah, habis itu kan udah dapat tuh kan, kalau orang nanya kata Bagan Sinembah itu dari mana asalnya, dari situ. Itu ada bukunya. Jadi Jisanombah ini tadi tuh maksudnya yang orang pernah kesini dia gitu. Dan dia memang bertempat tinggal di sana. Oh, dia tempat tinggal di sana. Maksudnya kan itu tadi Bagan itu tempat pemberhentian ya Pak. Jisanombah itu tinggal di Bagan itu tadi. Di sana. Dia Bagan Sinembah itu bukan di Bagan Batu ini. Di desa Salak sana. Oh, Salak, kampung Pengasenah Lama. Pengasenah Lama. Kalau kalian berangkat ke dalam itu kan simpang, lurus ke Boltrem, dia langsung lurus. Yang mau ke Salak itu, yang termus ke DWG itu, situ ada namanya Desa Bagan Sinembah. Situ ada pondok pengajian, kalau orang bilang tempat suluk, Pangkaldun. Situ belakang itulah ada sungai. Belakang sungai, situlah asal kampungnya. Makanya sekarang kampungnya tuh namanya Kepulauan Bagan Sinembah. Itulah kampung asli Bagan Sinembah itu sana. Bagan Sinembah di Bagan dan Sinembah. Jadi Jisanombah itu setelah jadi Bagan Sinembah.
awalnya memang sebelum kemerdekaan, bahkan sampai kemerdekaan, Bagan Senembah itu masuk wilayah kenegrian Kubu. Kenegrian Kubu. Kenegrian itu pada zaman-zaman kerajaan Sultan Siak. Jadi kalau waktu zaman pemerintahan Kesultanan Siak itu, Rokan Hilir pada umumnya dia ada 3 kenegrian. Ada yang namanya kenegrian Bangko, ada kenegrian Tanah Putih, ada kenegrian Kubu. Ketiga kenegrian ini berada di bawah Kesultanan Siak. Sultan Siak kan? Siak 1100 tahu kan? Nah, jadi 3 kenegrian ini, baik Bangko, baik Tanah Putih, baik Kubu, itu masuk wilayah Kesultanan Siak. Nah, setelah Indonesia merdeka, 3 kenegrian ini menjadi kecamatan. Kecamatan Kubu, Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanah Putih. Masuk wilayah Kabupaten Bengkalis. Masuk Kabupaten Bengkalis. Tahun 99, Rokan Hilir mekar jadi kabupaten. Jadi masuklah Bagan Senembah, Tanah Putih, Bangko. Itu kan kalau kalian nyanyi lagu Rokan Hilir tuh, kan ada tuh Kubu, Bangko, Tanah Putih. Nah itu negeri asal Rokan Hilir. Nah itu dia. Jadi itu negeri yang memang dari dulu sudah ada. Sebelum kemerdekaan ini sudah ada. Itu. Jadi kalau cerita Bagan Senembah itulah dia. Itulah sana. Kalau Bagan Batu ini hanya sekedar lintasan. Tidak ada terlalu yang bersejarah, tidak menarik Bagan Batu. Ada menarik karena hanya tempat lintasan orang. Itu pun tahun 80-an lah, 80-an. 80-an kan kalian belum lahir ya? Iya, belum 2000-an. Daerah lintasan lah, lintasan orang mau Kota Pinang, mau kemana Kota Pinang. Jadi Bagan Batu ini cuma lintasan. Jadi kampungnya itu Bagan Senembah. Oke, lagi. Itu dia. Itu kan tadi Bagan Senembah ya Pak. Kalau dari Bagan Batu sendiri yang Bapak tahu, ada nggak kisah tersendirinya asal mulanya Bagan Batu ini? Kalau kata Bagan Batu ini, kalau dicari kita pun tidak ada rekam sejarah. Tidak ada rekam sejarah. Kalau dilihat dari kata Bagan tadi, barangkali juga tempat. Memang tidak kita cari dalam lembaran-lembaran sejarah, tak punya, tak ada. Tidak ada. Nah dia jadi memang kampung. Apakah ini asalnya karena di sini banyak batu, kita tidak tahu. Tapi kalau dari penuturan orang-orang tua-tua tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Cuma sekedar lintasan aja. Dia hanya sekedar lintasan. Sama juga Bagan Boltrem, Jaya, itu sebuah penamaan seperti itu. Sebagaimana Bapak bilang tadi Pak, ada berapa banyak kota sih Pak di Bagan Senembah? Bagan Senembah. Kalau Bagan Senembah ini kan, Bagan Senembah ini sebetulnya kan kota jadi dengan sendirinya ini. Senembah ini. Sendiri kota jangan jadi sendiri, maksudnya dia memang tanpa dipoles karena dia perkembangan itu seiring perkembangan waktu, pertumbuhan penduduknya ramai, kemudian pertumbuhan ekonominya juga pesat karena sini banyak pabrik kelapa sawit, dia jadi sendiri. Nah, dia jadi sendiri tahun-tahun 80-an masih sepi, tahun 90-an juga masih sepi, masih sepi, apalagi dia jadinya memang tahun 2000. Jadi kalau cerita kota Bagan Senembah ini, ya ini Bagan Senembah ini. Bahkan Rokan Hilir sendiri, barometer Rokan Hilir itu adanya di Bagan Batu, Bagan Senembah. Barometer itu kalau bahasa sederhana, tolak ukurnya itu kalau orang cerita Rokan Hilir, orang tahunya Bagan Senembah. Bagan Senembah. Barometer. Cuma Bagan Siapi itu hanya sekedar ibu kota kabupaten. Pusat perputaran ekonomi itu adanya di tempat kita. Senembah, Bagan Batu. Jadi kalau cerita kota, kalau pertanyaan kota, kan kita harus lihat dulu definisi kota. Itu panjang cerita itu. Kota. Kalau kota itu kan ada kota dilihat dari jumlah penduduk, ada kota yang memang dilihat dari aspek hukum. Nah contoh gini,
Poltrem itu dia akan disebut orang kota. Kenapa di kota? Karena ibu kota kecamatan Bagasan Baraya. Tapi kan tak ada apa-apa di situ. Iya. Tak layak disebut kota kan? Benar. Kampung. Tapi dia kota kecamatan. Iya. Kan gitu. Untuk paling sederhana, tinggal di mana? Sih, belakang kok. Di Pirdam di jalur berapa? 3. Jalur 3. Pirdam lah kita ambil. Pirdam itu kalau dia ada jumlah penduduk dia tidak bisa layak dikatakan kota. Tapi ketika dia bicara kepenghuluan Bagan Manunggal, ibu kota kepenghuluan Bagan Manunggal itu adanya di Pirdam. Ibu kota kepenghuluan kan? Jadi kalau kita cerita ke kota, jadi karena saya kan di kampus mengajar mata kuliah sosiologi perkotaan. Jadi kalau cerita kota sedikit sebanyak paham. Jadi kalau kota itu Bagan Senembah. Kalau pertanyaannya kota yang ada di Bagan Senembah, tidak ada lain lagi selain Bagan Senembah karena jumlah penduduknya yang ramai. Balai Daya itu kan pecahan dari Bagan Senembah. Jadi kalau Rokan Hilir tadi sekarang ada lebih kurang 18 itu 18 ibu kota kecamatan kan, Bangko, dari kita urut dari sana, Bangko, Sinaboy, Pekaitan, Lima Melintang, kemudian Bangko Pusako, Tanah Putih Tanjung Melawan, sampailah nanti ke Rantau Kopar, sampai ke Tanjung Medan, sampai Simpanganan, ada lebih kurang 16 ibu kota kecamatan. Tapi dari 16 ibu kota kecamatan itu, Bagan Senembah ini barometernya, tolak ukurnya. Kenapa tolak ukur? Karena pusat perputaran ekonomi itu di sini. Bahkan tahun 2000 berapa itu? Income per kapita tertinggi Provinsi Riau itu adanya di Bagan Batu sampai hari ini. Oke. Selanjutnya acara dan kegiatan yang sering dilakukan di Bagan Senembah ini, Pak? Kalau kegiatan seremonial lazim seperti daerah-daerah lain. Seremonial itu kegiatan-kegiatan secara umum. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang nuansanya adat atau warisan leluhur dulu, kita boleh dikatakan tak punya. Yang ada itu cuma di Bagan Siapi, itu Bagan Tongkang. Kemudian di Kumpu ada ritual-ritual warisan orang leluhur dulu. Karena kalau kita Bagan Batu ini tidak boleh dikatakan tidak punya, kecuali kegiatan-kegiatan seremonial. Kegiatan seremonial itu kan tahulah, kegiatan secara umum, hari besar agama, hari besar kenegaraan, itu saja. Tapi itu kan tidak terlalu menarik untuk kita. Dari leluhur. Karena memang Bagan Batu ini kan 14 suku. Itu di luar dari suku kecil yang dari Sumatera Utara, kayak Tobanya, apanya itu yang suku besarnya tuh. Kita Batak, Karo, Mandailingnya itu yang kita hitung yang besar-besar. Kalau itu sekitar lebih kurang 14. Jadi Bagan Batu ini miniatur Indonesia. Miniatur. Jadi ada yang tidak ada di sini, hampir ada. Orang Timur juga ada, orang Ambon ada, orang Sunda ada, suku Sunda ada, apalagi kalau Sumatera, Aceh banyak, Padang banyak, Jawa peta lagi. Ada di jadi 14. Itu di luar suku kayak Pak, karena dia kita himpunkan dalam suku Batak asal yang Batak besar tadi. Jadi kalau pertanyaan kegiatan yang habis itu tidak pernah, bahkan tidak ada. Lanjut ke pertanyaan terakhir kami. Bapak tadi kan tinggal di Bagan Senembah udah 30 tahun, tepatnya di Bagan Batu ini, Pak. Lebih kurang. Boleh nggak Bapak ceritakan perbedaan Bagan Batu kondisinya yang dulu sama sekarang atau kalau perkembangan memang sangat banyak sih, tahun. Tapi yang spesifiknya memang perkembangan
jalan tuh ekstraktor dan kemudian ekonomi dan ekonomi itu memang dipacu oleh tumbuhnya ini pabrik kelapa sawit. Kemudian di era 2000-an kan dulu bahkan orang tua kalian lah, opung kalian lah katakan itu dulu nggak nyangka, pasti bilang nggak nyangka bahkan batu itu bisa jadi seperti ini. Beda banget. Nah itu dapat diterjemahkan lah. Iya. Nggak bisa dilihat diperkirakan bahkan batu jadi seperti ini ya. Ramainya orang itu karena itu dari Oke. Oke Pak, terima kasih atas semua yang udah Bapak jawab tadi dari 5 pertanyaan kami. Cukup sekian aja mungkin ya, kami ucapkan terima kasih yang pastinya ya. Terima kasih banyak udah bisa meluangin waktunya. Saya senang. Betul. Iya. senang ada Sebenarnya ini juga bukan hanya sekedar tugas sih Pak, emang juga penasaran. Emang kata Bagan tuh tadi dari mana? kemarin kan dengan waktu kelas 12 kelas 11 kan, saya sampaikan kemarin di pensi itu karena banyak orang juga tidak tahu. Iya. Kelas 12 ini tahun 12 ya? Iya, kelas 12 iya. Udah selesai belum? Udah closing? Belum. Udah closing lah. Oh, mau ditutup. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Kelas 12 kuliah di mana aja lah. Rencana. Oke, itulah tadi hasil dari wawancara kami bersama narasumber. Semoga menambah ilmu kalian semua. Bye. Terima kasih.